sekaligus announcement proyek film terbaru dari kami Bintang Cahaya Cinema yang akan membawa proyek film terbarunya ini semua ke Marche du Film Festival de Cannes. Acara hari ini kita bagi dua sesi sesuai yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama, sesi pertama kita akan buka dengan film Panggung Terlarang. Kemudian sesi kedua nanti kita akan lanjutkan dengan proyek film terbaru dari Bintang Cinema. Ada film pendek dan film panjang. Sekali lagi, semuanya akan kami bawa ke Marche du Film Festival de Cannes. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung buka saja sesi pertama, Panggung Terlarang. Kita langsung panggilkan filmmaker dari Panggung Terlarang untuk memasuki ruangan. Silakan semuanya saja. Kemudian kita lanjutkan dengan jajaran cast dari film Panggung Terlarang. Silakan untuk masuk di ruangan. Silakan Mas yang di luar untuk masuk. Ya, inilah jajaran filmmaker yang terdiri dari produser, co-produser, dan sutradara dari Panggung Terlarang. Kemudian jajaran cast beberapa saja, karena yang lain berhalangan mungkin menyusul karena kondisi cuacanya juga seperti ini. Oke, langsung saja kita lanjut. Panggung Terlarang, dari judulnya saja sudah memikat kita semua ya. Apa sih Panggung Terlarang? Bercerita tentang apa sih? Kalau genrenya sih mungkin sudah bisa nebak. Panggung Terlarang, horor kah? Atau apa? Tapi saya yakin semua bisa nebak. Lalu saja tanpa berlama-lama lagi, saya mau bertanya kepada ibu produser kita, Ibu Rizka Syakira, yang teman-teman juga insya Allah sudah tahu ya, yang sudah membawa Bintang Cinema dengan Women from Rhode Island-nya yang mendapatkan banyak sekali penghargaan terutama di luar negeri. Ibu, apa alasan Ibu kenapa Ibu itu tertarik untuk membuat film ini, memproduksi film ini? Alasan kenapa tertarik membuat film ini terutama ya karena direkturnya dan komunitas film Bogor. Jadi kalau saya tuh percaya gini ya, sesuatu filmmaker yang hebat saat ini itu semuanya berawal dari debut. Hingga kita bisa melihat debut ini memiliki kapasitas atau tidak. Dan menurut saya gagasan atau teknik yang dipakai direktur menurut saya sangat, mungkin kita belum bisa bersuara kali ya. Cuman kalian kalau tahu teknik yang dipakai dalam film ini, salah satunya memang long take juga. Tapi ada sesuatu yang menurut saya kayak gila, kasarnya gitu. Ini beneran pakai itu, teknik itu, gitu kan? Saya sendiri kayak bukan nggak yakin ya, di internasional pernah terjadi. Tapi kamu yakin tak, gitu kan? Nah, alasanku karena kayak ini adalah sesuatu yang fresh dari senias muda, saya bilang, saya katakan seperti itu, yang membuat saya kayak merasa tertantang gitu. Oke, kalau memang bisa dengan teknik itu, ini nggak mudah, dan saya suka sekali sesuatu yang tidak mudah kan gitu. Akhirnya saya sangat tertarik dan nggak pikir panjang, langsung saya tanpa pikir panjang ya? Tanpa pikir panjang, gas. Oke, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya boleh ke writer kita,
sekaligus juga director kita, ada yang kenal dengan sutradara kita, dengan penulis kita, ada yang kenal? Mungkin belum nanti kita kenalkan, yaitu Kak Bani Ade. Saya mau tahu film ini ceritanya tentang apa ya? Ada teman-teman yang mau tahu. Iya. Film ini tuh bercerita tentang mahasiswa Gin yang sebelah saya. Gin ini ingin membuat pertunjukan teater untuk tugas akhir di kampusnya, tapi karena terbentur oleh biaya, sehingga dia harus pindah dari gedung teater baru ke teater lama, yang dimana itu menyimpan cerita-cerita yang mengerikan. Dan juga ternyata ada kasus-kasus yang mengerikan terjadi di sana. Gitu kira-kira. Berarti genrenya horor. Horor, tapi bukan sekedar horor. Drama horor. Dokumenter untuk genrenya. Dramanya ada, tapi lebih ke bukan cuma sekedar tontonan horor biasa, tapi ada bagian juga dari kritik untuk sistem pemerintahan juga, karena gedung lama itu yang dimana itu adalah gedungnya pemerintahan. Kita kritiknya dengan karya gitu. Ini gedung kalau nggak diurusin nih kita bikin film horor nih tempat. Jadi itu bentuk kritik dan karya kita. Menarik. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya langsung aja ke case kali ya. Kita minta satu persatu mungkin untuk memperkenalkan diri dan karakter yang diperankan di film ini. Ya. Halo teman media semua, aku Andrian. Di sini aku berperan sebagai Gin. Sebagai Gin. Gin ya apa di sini ya? Gin. Karakternya Oh, ini karakternya dia gimana? Nah, dia ini adalah sutradara teater yang sangat amat ambisius, karena dia ingin menunjukkan ke semua orang kalau dia itu bisa melakukan pertunjukan pertama dia dengan sempurna. Tapi saking ambisiusnya dia berani melakukan apapun itu untuk berhasil. Terima kasih Kak Gin. Makasih semuanya. Gin karakternya ya. Selamat datang juga buat teman-teman kita yang baru datang. Terima kasih karena itu sudah. Oke, lanjut. Halo, perkenalkan nama gue Agoy Mahendra. Aku berperan sebagai Kyo. Kyo ini adalah sahabat dari Gin. Kita sahabatan dari kecil. Kyo ini tipikal orang yang temperamental, optimistik. Terus Kyo ini juga rival. Kalau dibilang rival mungkin juga dalam bentuk musuhan ya, lebih ke teman yang sama-sama punya ambisi tinggi, tapi Kyo ini ngerasa dia itu kurang, dia itu ngerasa itu lebih dari dia. Padahal sebenarnya Kyo ini jauh lebih punya segalanya dibanding Gin. Jadi lebih ke pertemanan yang dibumbui kecemburuan terhadap teman baiknya sendiri. Ditambah Gin ini disukai oleh salah satu cewek yang juga disukai sama Kyo. Jadi itu menambah. Jadi Kyo ini jadi makin cemburu lagi sama Gin karena cewek yang disuka ternyata suka sama Gin. Mungkin dramanya ada di situ. Mostly peran Kyo itu kayak gitu sih. Biar nggak spoiler kali ya. Antagonis. Maksudnya antagonis dong. Antagonis apa? Anti hero lah. Siap. Oke, terima kasih. Boleh lanjut. Ya, selamat siang teman-teman media. Terima kasih kesempatannya buat Mas Bani, buat Rizky dan semuanya. Aku Iqbal Perdana. Di sini aku bermain sebagai bapak anak, yang mana itu bapak Antin, yang kegiatannya jauh dari kegiatan anak-anak kuliah untuk teater. Tapi yang uniknya di sini adalah Bapak Rahmat ini adalah sebagai pemegang kunci yang akan terbuka dalam kejadian di dalam panggung itu sendiri. Jadi dia kunci
tapi bukan kuncen ya, tapi dia adalah pemegang kunci atas kejadian yang akan terjadi di dalam panggung musik. Tapi mirip kuncen nggak sih? Hah? Mirip kuncen nggak sih? Enggak, kuncinya ada sendiri. Beda. Oke, siap. Cuma para hamba ini dia suka bergosip sama kuncen, jadi tahu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, halo, saya Hagigi. Dalam film Panggung Terlarang ini saya berperan sebagai Benny. Benny ini adalah orang atau sahabat Kyo dan juga sahabat Gin yang membantu mendokumentasikan pertunjukan teater mereka. Gitu. Nanti bakal banyak ambience suara-suara yang sangat mengganggu, annoying. Nah, itu suara Benny yang ya kira-kira akan membuat film ini menjadi lebih dinamis. Kayak gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Boleh dilanjutkan? Ya, boleh berdiri. Halo semuanya, aku Widiakor. Di sini aku berperan sebagai Kanaya. Kanaya ini adalah sebuah sosok ya, sosok penari yang memang nanti akan dipanggil oleh yang di depan ini, emang agak nakal yang di depan ini ya. Kanaya dipanggil-panggil kan jadinya. Nah, segitu aja deh, biar kalian penasaran. Ya, penasaran. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada beberapa filmmaker. Oh ya, kayak satu lagi tinggal. Sorry. Silakan. Halo semuanya, kenalkan nama saya Iman. Saya sebagai Bagas, saya adik-adiknya Bang Roy. Selebihnya nonton aja dulu ya. Iya, ada penasaran. Terima kasih. Ya, sementara ada jajaran filmmaker yang memperkenalkan diri sendiri. Silakan dari. Perkenalkan, saya Bella dari Polres Bogor, sekaligus selain produser, dan saya juga mewakili dari Bambara Studio. Di panggung kali ini saya sebagai line produser yang mengatur teknis dan juga menjembatani antara teman-teman dari produser dan juga teman-teman dari seluruh jajaran kru, biar syutingnya bisa lancar dan nyaman. Ya, terima kasih. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir. Perkenalkan, saya Dewi Novita sebagai produser di film ini. Saya juga sebagai tadi dari Line Pro, semuanya dari hulu dari hilir. Semoga Panggung Terlarang ini sudah mulai post-pro dan kita sudah mulai siap tayang. Jadi mohon doanya teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media. Perkenalkan, nama saya Ade Swadia. Saya sebagai kopro. Di sini saya tugasnya sudah sama seperti Mbak Dewi untuk membantu melancarkan film ini. Sekian, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih atas perkenalannya semua dari filmmaker dan jajaran cast. Langsung saja sekarang kita masuk. Dan ada beberapa case yang memang tidak bisa hadir karena memang sedang promo di PH lain. Ada salah satu pemeran utama film Woman from Rhode Island, ada Irma Lee juga salah satu pemeran utama di sini. Kemudian ada juga Van Jov, juga dia pemeran damar di film Woman from Rhode Island. Kemudian juga ada Ence Bagus ya, ada Bang Ence, kemudian dan betul, dan ada Bebe Purba. Oh, sama Salsa lagi di Papua lagi syuting. Jadi karena ini belum komplit, jadi saya bisa katakan cast di film Panggung Terlarang itu semuanya muda banget. Kemudian yang memang lagi naik saat ini gitu. Itu sih palingnya titip salam dari mereka semua untuk teman-teman media. Terima kasih banyak katanya. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya langsung kita buka sesi Q&A ya. Barangkali ada teman-teman dari media bisa mengajukan pertanyaan kepada siapa. Silakan.
Ya, halo, selamat sore menjelang malam. Perkenalkan saya Anto dari media bukan cuma nonton. Di sini saya mau nanya, untuk menurut saya dulu ya, ini ide bikin ceritanya itu kenapa jadi panggung terlarang ini tuh idenya itu dari mana dan apa inspirasinya dari mana gitu. Terus untuk pemilihan castnya itu juga bagaimana, apakah ada meetingnya itu atau gimana, sama berapa lama pembuatannya itu. Terima kasih. Betul, bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih Mas. Jadi cerita ini itu dari keresahan, sebenarnya keresahan kita. Saya kebetulan founder dari komunitas film Bogor. Jadi komunitas film Bogor itu sering kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain di luar film. Kita bikin video klip atau musik atau film-film pendek. Keresahan kita hampir sama ternyata antara komunitas, bahwa kita di Bogor tidak punya tempat pertunjukan yang proper. Nah, sekalipun ada, tidak layak. Makanya tadi kita jadikan sesuatu aja nih, daripada, karena dari dulu katanya mau direvitalisasi, mau dibenerin, tapi kayak dibener-benerin. Nah, ya kita izin buat syuting horor nggak boleh. Nah, kita jadiin aja daripada dia malu kan, biar bisa direvitalisasi sekalian. Jadi kita bikin film horor. Terbentuklah teman-teman teater akhirnya kepikiran gimana ya caranya biar dari ide yang kecil ini kita jadikan sesuatu yang besar gitu. Jadi gak cuma film yang misalkan cuma tayang di YouTube atau ditonton sama segelintir orang, tapi bagaimana caranya biar bisa menghasilkan, karena saya percaya bahwa seniman itu bisa hidup dari karya. Akhirnya kita cari dan ketemulah dengan Budiska yang sudah menerima kita dengan baik, dan kita mau disupport full itu untuk film ini sehingga bisa tayang di bioskop. Jadi dari situ kayaknya kira-kira ceritanya. Gitu. Kalau untuk case mungkin dari Budiska ya. Untuk pemilihan cast sebenarnya itu kita ada casting director sendiri namanya Choki, dan Bang Choki ini saya bisa langsung dengan beliau, Bang, karena ini filmnya temanya tentang kuliah, jadi harus mencari karakter-karakter yang memang pas dengan karakter filmnya itu nomor satu buat diriku. Jadi kita ada screen test, walaupun pemain-pemainnya udah sering main film, tapi tetap kita ada screen test. Dan ketika bertemu dengan Bibi, dengan Agoy, waduh, karena beberapa kayak oh ini enggak, tiba-tiba dia muncul, udah sih nggak usah ditanya. Kalau kita bahasanya apa, hijau, lampu hijau, gitu. Artinya dia yang kepilih gitu. Dan pemilihannya sih berdasarkan karakter, benar-benar berdasarkan karakter yang cocok di dalam film. Itulah dasar kita untuk memilih castnya. Nah, kalau ditanya produksinya berapa lama, ini tuh produksinya udah lama ya kurang lebih ya 10 harian. Tapi gini, karena ini benar-benar long take semuanya, kayak jangankan kita yang melihat nonton ya, yang mainnya juga lelah banget kayaknya ya, karena long take itu kalau selalu diulang kan dari awal, sehingga memangkas durasi dari situ sebetulnya. Dan tidak terlalu banyak ulang, karena emang umur itu kayak udah oke mereka. Mungkin tambahan, selain aktor-aktor yang bagus-bagus ya di sini, kita juga melibatkan teman-teman dari sekolah untuk jadi penari, karena di sini akan ada banyak banget penari, dan kita melibatkan 5 sekolah yang ada di Kota Bogor. Kemudian kita juga kolaborasi dengan UKM kampus ya, teater dari Teater Karung yang akan mensupport aktor-aktor kita di sini. Sama ada juga dari Klub Lobby Film, UKM kampus juga dari Universitas Papua. Live music, ya. Betul. Pemainnya juga benar-benar bikin musiknya tuh original khusus untuk di film ini. Itu Tarawangsa dari Kang Wihe namanya. Jauh-jauh kita dari Kuningan kita bawa ke Bogor tempat syutingnya. Gitu sih. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa kampus juga. Dan segala budaya ya kita Budaya. susah.
sekali dilakukan pengambilan bagian oleh film di luar. Di awal kan tadi disampaikan seperti itu maksudnya lompek. Oh lompek, saya kira jadi penasaran aja film keluar itu maksudnya film yang ya mungkin bisa disebut di hujanan. Ya, kita ada bayangan gitu. Tekniknya maksudnya. Kemudian saya lihat itu dari komunitas ya, komunitas melibatkan komunitas lagi, kemudian dari sekolahnya. Ini berarti strategi marketing baru ya, bisa dibilang marketing mindset ya, atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Boleh langsung dijawab. Oke, untuk tekniknya sebenarnya belum bisa kita bocorkan karena itu salah satu bagian dari nanti promo kita. Kalau untuk marketingnya sebetulnya sih mungkin itu bisa dikatakan ya sebagai marketing juga dengan kita melibatkan banyak Gen Z gitu. Tapi terlebih saya percaya gini. Kalau saya percaya gini, kenapa sih kalau Bootstrap tuh di dalam setiap filmnya tuh ada debut-debut gitu. Contoh kayak Hakiki ini teater juga kan Hakiki, terus ada Widya, ini kan debut mereka. Saya percaya gini, kalau tidak ada regenerasi, ya artinya nanti akan aktor itu gitu aja kan. Jadi saya percaya sesuatu aktor yang sekarang hebat banget, luar biasa bagi Indonesia, tetap perlu adanya regenerasi yang dimana kalau bukan kita nih PH-PH yang melahirkan aktor-aktor baru, itu siapa lagi? Gitu. Jadi itu tertantang setiap filmku, itu pasti ada debut aktornya. Untuk kenapa kita kolaborasi sebenarnya karena balik lagi spirit si komunitas, karena kita dari komunitas, spirit kita adalah berkarya. Jadi kita pengen juga ngajak teman-teman yang emang punya semangatnya sama kita buat berkarya, tunjukin bahwa berkarya itu gak cuma ditonton kecil dengan misalnya bisa pertunjukan, tapi coba kita scale up lagi untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu bioskop. Untuk karena kita ada jadi biro, makanya kita layar lebar. Itu di marketing ya, mungkin bonus kali ya. Mungkin bonus kali kalau marketing ya, tapi lebihnya ke situ. Gimana kan mungkin? Cukup? Oke, terima kasih. Penanya selanjutnya. Berdiri Kak Tatiana. Mungkin aku dari sudut pandang penari ya. Ini salah satu film yang bisa mendeskripsikan bahwa seorang penari itu tidak bisa dipandang sebelah mata juga sebenarnya. Jadi ada beberapa cerita yang dimana si sosok Kanaya ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sosok Kanaya ini adalah seorang perempuan, tapi yang dimana sosoknya itu sebenarnya tidak, penari ini tuh tidak menjadikan sebuah perlakuan yang tidak baik seharusnya dilakukan gitu. Jadi penari itu nggak bisa dianggap sebelah mata seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi ditanya bagaimana penari di kaca film, ya, nah itu sebagai bentuk cara kita perlihatkan bahwa penari tidak bisa dipandang sebelah mata juga gitu. Tidak semua penari bisa anggapan bisa di, iya betul. Itu hanya oknum. Tapi penari sesungguhnya dia akan menjaga itu semua seperti itu. Sudah cukup. Mas Willy, cukup aman. Ada yang mau menambahkan? Ceritanya maksudnya ya. Nah, ini kebetulan adalah tahun ketiga Bintang Jaya Cinema membuka booth dan menjadi ekstributor resmi Cannes di Marsdu Film di Cannes-nya. Jadi memang ada beberapa proyek film, salah satunya Panggung Kelarang yang saya bawa ke Marsdu Festival di Cannes. Yang mau ditanya tentang apanya, Marsdunya? Sebenarnya gini, kalau teman-teman media, saya rasa teman-teman media hampir semua sudah tahu, Marsdu Festival Cannes itu adalah salah satu pasar market terbesar dunia yang dimana dari hulu hilir
semua ada, dan seluruh filmmaker berkumpul di sana. Dan acaranya itu bertepatan dengan festival Cannes. Jadi kalau misalnya kita ke sana gitu untuk membawa project itu tuh benar-benar dari project yang belum jadi, sudah jadi, kemudian distribusi di berbagai negara itu ada di sana. Jadi kalau misalnya film-film kita mau ditayangkan tidak hanya Asia saja, ke sana sih. Terima kasih. Terima kasih sudah nambahin dikit yang tadi menarik. Narinya itu di sini karena kita emang satu take, jadi emang narinya pun full. Jadi emang latihan secara teaternya pun gak cuma nari, teaternya pun benar-benar pertunjukan yang latihan sekali take. Jadi nggak boleh salah. Narinya pun juga sama, karena ini kita mengangkat teaternya tuh tentang teater folklore lah pokoknya, cerita folklore teater yang emang beneran ada budayanya yang secara sakral gitu. Jadi tariannya, dari musiknya, semuanya itu memang semuanya itu emang dipersiapkan secara matang dengan latihan yang kita reading aja, kita sampai reading camp secara selama 7 hari. Narinya pun latihan teaternya langsung di gedungnya selama 7 hari itu juga gitu. Jadi emang persiapannya lumayan matang untuk ini semua, jadi kita nggak salah-salah. Ada lagi mungkin teman-teman? Nanti itu sudah cukup aman ya? Oke, penanya selanjutnya boleh? Ya. Silakan Pak. Nama saya Ian, demi film. Saya tadi disebutkan bahwa sudah menyewa Budikan selama 3 tahun atau 3 kali berturut-turut. Pertanyaan saya, apakah selama 3 kali itu sudah ada yang berhasil film Indonesia dijual ke seluruh dunia? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya datang ke sini berusaha untuk bintang sinema, bintang citra sinema adalah karena bintang cahaya sinema adalah karena tertarik pada Iva Yudi, seorang artis yang sedang naik daun setelah berkompeten, sekarang disukai oleh anak-anak sedunia karena filmnya Nabila. Dan saya harap dia datang ke sini, tapi ternyata beliau sedang berhalangan. Saya ingin tahu apa peranan Iva Yudi, ibu atau sutradara yang bisa menjelaskan apa jadi ibunya sutradara teater kita atau siapa? Terima kasih. Silakan boleh langsung dijawab. Untuk Irma Ridi sebetulnya datang tapi terlambat katanya, karena memang dia harus menyelesaikan tugasnya promo di PH Sembilan itu. Nah, untuk di Marsdu ini tahun ketiga. Sebenarnya gini, kalau tidak ada impact terhadap tahun 1 dan 2, tentu saya tidak ada tahun ketiga. Dan kita sedang mempersiapkan film berjudul Maria tentang human trafficking yang diangkat dari kisah nyata, dan itu kita kolaborasi dengan 3 negara. Dan itu dari Cannes kita dapatnya. Kemudian untuk ada film nanti yang habis ini kita akan ada slide sesi kedua ini, itu juga kita akan kolaborasi dengan 1 negara karena memang kita ada syuting di negara tersebut. Terima kasih. Untuk Irma Ridi di sini dia tidak jadi ibu-ibu ya. Karena sebenarnya kan dia juga masih muda ya. Itu karena kebutuhan film kemarin Nawila ya, jadi ibu. Kalau di sini dia tetap masih jadi anak muda pada umumnya karena kita kejarannya adalah senatural mungkin. Jadi Irma Ridi adalah kawan-kawan dari anak-anak teater ini. Jadi ke bawah muda juga kali ya, karena ini kan muda-muda kan teater. Jadi ke bawah juga. Gitu kira-kira. Irma Ridi itu line producer di teaternya justru. Jadi dia yang ngurusin tetek pengeket di teaternya itu Irma Ridi. Gitu kira-kira. Oke. Sudah cukup Pak ya? Iya, iya. Oke, untuk penanya selanjutnya mungkin ada yang bertanya kepada jajaran tes kita. Silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Roman dari Media Australia. Aku ingin bertanya kepada saudara untuk
membuat film panggung terlarang ini kesulitannya seperti apa, dan untuk semua case reaksi pertama kali membaca naskah seperti apa. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Kesulitannya tuh sebenarnya nggak ada. Oh belum ya. Kalau iya, nah itu keluhannya nanti ada di case. Kalau saya kan ulang. Jadi kesulitan itu nanti ada di case. Karena alhamdulillah kita dapat talent-talent yang profesional semua. Jadi ketika kita bilang ulang, kita minta ada yang kurang koreksi itu semuanya tuh nggak ada yang komplain, nggak ada yang ngeluh. Kita syuting bahkan sampai 38 scene naik tangga. 38 take, sorry. 38 take naik tangga yang harus bolak-balik karena teknis. Nggak ada yang ngeluh, cuman pakai koyo aja. Jadi alhamdulillah nggak ada kesulitan. Iya, untuk case salut banget. Profesional semua, keren. Jadi alhamdulillah saya terberkahi dapat talent-talent yang oke. Dan itu dari talent ada keluhan. Banyak ya. Ya kalau sutradara kan ada kesulitan dan naskah yang banyak kesulitan. Coba buka semuanya. Kalau aku sih ya sama sih dari teknisnya aja sih. Soalnya pas aku baca skrip juga karena aku tahu teknisnya bakal gimana, jadi aku pikir gimana nih caranya bakal diambil gitu. Apalagi waktu kita awal-awal tempat buat latihan juga sebenarnya aku masih kurang kayak gimana ya, karena mungkin saya tuh belum selesai, jadi kurang masuk di kepala. Jadi waktu di set sih langsung ngorek semuanya sih. Apalagi maksud kita hampir setiap scene kita selalu rehearse dulu ya, biar maksud kita tahu harus ngapain nanti. Soalnya benar-benar karena emang long take, jadi nggak bisa ada yang salah, karena kalau salah harus ulang lagi dari awal. Tapi kalau misalnya ada adegan-adegan fisik, ya itu mau nggak mau harus diulang-ulang terus sampai marah. Jadi ya itu sih paling susahnya. Mungkin ada case lain yang mau ngomong kesulitannya gimana? Adegan sulit. Mungkin ada salah satu adegan yang menurutku sedih lah ya. Jadi kita sedikit frustasi dengan kejadian yang sudah menimpa Gin, Vio, Via, dan Benny. Kita sedang berusaha mencari jalan keluar dari konflik yang kita hadapi. Terus di situ sudah cukup pagi ya, waktu itu jam 1 kali. Iya, jam itu lah pas aku mau take. Jadi di situ aku secara skenario disuruh nangis kan. Aku berusaha ngeluarin ya apa yang aku bisa aja. Terus tiba-tiba diminta air mata dari mata kiri bisa. Mata kiri. Jadi alhamdulillah bisa ya. Bisa. Terus sama sedikit dari kuping ya. Iya. Tonge ya. Nah, aku senang tantangan, aku senang bisa menyenangkan request dari saudara-saudara dan juga ibu produser, karena menurutku itu suatu kebanggaan bagi aku sebagai aktor bisa memberikan apa yang mereka mau, karena aku dibayar untuk melakukan apa yang mereka mau, bukan begitu? Ridersku padahal simple, cuma risol sama pastel. Jadi gitu sih. Yang lain? Oh iya ini. Kesulitannya gimana? Waktu pertama kali screen test, aku emang gak expect bakal sebanyak itu sih ya gitu. Sebagai band itu ya udah, gua mendokumentasikan pertunjukan yang Gin yang melibatkan Gio dan Via. Oke, that's it gitu.
Dan ternyata pas reading pertama kali itu buset ini dari awal sampai akhir gue semua gitu. Tapi memang kalau in frame-nya gak terlalu banyak gitu, tapi suara-suara ibaratnya narator-naratornya itu banyaknya di Benny ini, dan itu cukup membuat film ini lebih dinamis gitu, membawa ceritanya kemudian bisa saling terhubung antara Kyo, antara Kin dan yang lain-lain gitu. Nah, karena faktor semuanya di film ini ada saya, gitu, ada beberapa scene yang susah juga gitu. Ini memang teknis aja sih persoalannya gitu, nggak ada persoalan yang dari segi cerita atau dari segi directing atau dari segi pemeranan saya gitu sebagai aktor. Nggak ada persoalan di situ. Ini karena gedungnya juga gedung tua, terus kita juga harus naik tangga pulang balik adegannya, sehingga itu yang bikin akhirnya ujung-ujungnya 38 teh gitu ya. Dan itu udah pukul 1 ya. Kira-kira itu sih. Terima kasih. Oke, kalau untuk Bapak Rahmat itu sendiri, dilihat dari sini itu tidak terlalu banyak juga. Cuman mungkin kesulitannya di sini itu adalah bagaimana cara antar pemain itu mensinkronkan adegan. Karena kan gitu kan jalan dari sana ya, dari situ ke sini. Nah, bagaimana timingnya tepat? Karena dialog itu terus berjalan. Gitu. Ya, sebenarnya paling timingnya aja pada saat eksekusi masih teknis juga. Dan bagaimana cara Bapak Rahmat ini menyampaikan pesan yang dia tahu tentang gedung ini, tapi tidak membuat para mahasiswa yang takut. Itu aja. Terima kasih. Benar? Komentar Bapak? Sini Pak. Ini korbannya. Yang sering dipanggil. Yang sering dipanggil ya. Nanti berubah 180 derajat dari yang ini. Ya, sebenarnya tadi agak shock pas Bapak Direktur bilang nggak ada kesulitan. Mohon maaf Pak, saya jangan aja sulit ya. Jangan aja sulit karena memang sosok Anda ini dia memakai software yang cukup tidak bisa melihat apa-apa. Jadi aku hanya bisa melihat bias cahaya aja. Jadi ketika ada scene naik turun tangga dan jalan yang nggak boleh sempoyongan itu ada tips ya. Kita jalan memakai benang. Jadi saya jalan biar nggak ke kanan kiri itu jadi pakai benang. Jadi saya harus berjalan merasakan benang itu biar tetap lurus karena nggak bisa melihat kanan kiri di sini. Jadi kalau misalkan nggak ada kesulitan, Itu sulit banget sih ya. Sulit banget. Aku udah bayangin. iya. Dan karena ini long shot ya, nggak ada one take, ada di mana saya digendong di adegan, jadi nggak ada one take, jadi benar-benar posisi saya ada di ujung, kamera harus balik ke sana, dan pas kamera balik saya harus ada di ujung sana dan saya nggak bisa jalan, akhirnya saya digendong bersama kameramennya. Jadi itu sih paling yang benar katanya saya. Jadi itu nggak sulit gitu ya buat director. Nah, iya. Iya, yang gendongnya. Nanti yang gendongnya gimana rasanya gitu ya? Iya, betul. Apalagi di naik turun tangga itu kan ya. Gitu Pak. Boleh mungkin satu lagi komentar Bapak lagi. Wah, Aman nih, ya. Pak. Langsung juga. Siap. Sudah cukup baik mengingat waktu yang sangat terbatas. Jadi terpaksa kami akhiri saja sesi ini. Mungkin sebelum kita tutup kita berfoto bersama. Bukan cuma di Indonesia, tapi terutama yang akan kita bawa dulu ke France. Aman di sana, sukses di sana, dan sukses cuma di mana-mana juga. Terima kasih. Kita tutup dengan sesi pertama ini. Kita langsung lanjut dengan sesi kedua. Tadi sebelumnya untuk filmmaker dan cast pengumpulan bisa meninggalkan ruang ini kembali ke tempat istirahat. Terima kasih. Kecuali ibu produser kita tetap di tempat. Ya, produser.
Jadi Imahi kembali ke usia 20-an. Betul sekali, menjadi anak muda. Mahasiswi. Iya, betul. Dengan bahasa yang sangat jaksel banget, anak muda banget, berbeda dengan yang sebelumnya. Pada saat ini memang kamu domisili di Jakarta, bukan di NTT lagi. Aku masih domisili NTT. Iya. Ya, silakan nih kalau ada pertanyaan seperti ini. Harapannya dari film ini ke depan? Harapannya pasti bisa menghibur penonton, dapat dinikmati semua dan dapat apresiasi banyak sih. Ini film ketiga atau keempat? Ketiga. Film ketiga ini bisa dicintai banyak orang dan dapat bisa diterima banyak orang. Kamu bisa gambarkan sedikit karakter kita gimana? Karakter aku di film ini sebagai Via, anak muda banget, anak jaksel banget, dan sebagai mahasiswa yang sedang mengurus DA ujian akhirnya. Silakan. Jangan mengejar. Ada cowoknya nggak dari film ini? Kak, mau nanya, dalam syuting, dalam proses syuting nanti, apakah nanti terlibat adegan action atau hal semacam lainnya yang belum pernah dilakukan? Bukan action, pokoknya bukan action, tapi kayak ada Ketemu hantu? pasti ketemu hantu, tapi ada part di mana aku bakal melakukan adegan horor. Apa ada tantangan tersendiri? Ya. Ada sih, soalnya pengambilan gambar ini sangat menarik, jadi pasti ada challenge-nya. Reaksi Kita pertama kayak ngevlog ya. gitu. Reaksi pertama kali membaca naskahnya seperti apa? Kak? Seru banget pas ditawarin, terus aku lihat karakter dia masih mirip sama aku pastinya, tapi ya itu dia jaksel banget, aku enggak. Ada nggak sih adegan-adegan ekstrim yang nggak bisa dilakuin pada saat syuting? Adegan ekstrim gimana tuh? Adegan berbahaya atau gimana? Enggak sih, enggak terlalu Nggak ada ya? ekstrim itu sih, masih bisa aku lakuin sendiri. Berarti nggak ada kesulitan sama sekali. Enggak sih. Ya kesulitannya di bahasa, pasti. Bahasa. Jaksel banget, aku harus menyesuaikan itu. Syuting udah selesai kan? Udah. Untuk penyesuaian sendiri berapa lama untuk bahasa Jaksel? Latihannya. Apa latihannya bahasa? Supaya bisa pasti. Observasinya berapa lama? Observasinya. Cepet, soalnya teman-teman aku juga anak-anak muda banget. Iya, Jadi lebih. menyesuaikan. Bukan ibu-ibu, bukan mama. Iya, berbeda. Iya benar. Cukup. Bukan Marta juga ya. Bukan juga, berbeda lagi di sini. Jadi aku membaurkan diri aku bersama anak-anak muda ini. Oke, ada nggak sih satu kata atau dua kata yang mengikuti dengan bahasanya mereka seperti apa misalnya which is kah atau apa? Ya, which is literally. Coba ucapin Nah, satu. itu pasti. Kayak apa yang diingat? bahasa Yang diingat Inggris. pada Dalam dialognya coba. Sebutkan satu kalimat. Iya, Paling kayak yang marah-marah gitu. Iya, iya, ya. oke. boleh. Boleh dong. Boleh dong, Boleh contohnya. sih. Boleh ya. Satu Luduk kalimat. banget sih lo. Gitu kayak dibodoh-bodohin. Kui lah gitu. Jadi ada beberapa kata yang masih aku kayak oh gini anak jaksel ya. Oh. Ya itu sih challenge juga pengambilan gambarnya. Challenge menurut aku beda banget sama pengambilan gambar pada umumnya film. Belum kita bocorin. Belum. Terus juga bahasanya. Alasannya kenapa ingin tertarik bergabung di proyek ini? Ya menarik, ceritanya menarik. Apalagi aku tahu pengambilan gambarnya itu kayak aduh masuk akal nggak sih, kayak amazed banget. Jadi kayak aku mau join. Oke, cukup. Cukup. Ya, makasih. Tunggu, karena ini ada jakselnya berarti. Oh iya lah. Ya boleh. Satu, dua, tiga. Jangan lupa saksikan panggung malam. Take
take 2, 1, 2, 3. Jangan lupa saksikan Panggung Terlarang segera di bioskop. Filmmaker dari film pendek Boruni Raja, mohon dimasuk ke dalam ruangan. Kemudian untuk filmmaker dari film Lost Childhood juga boleh langsung masuk ke dalam ruangan. Silakan Bapak Ibu. Untuk Boruni Raja mungkin di sana. Bapak Jimmy boleh masuk ke dalam ruangan. Atau mungkin dari Lost Childhood, Ibu Ana boleh langsung. Lost Childhood mungkin di mana? Ya. Selanjutnya dari film Panjang Petarung, silakan. Dan terakhir dari filmmaker dari film panjang Di Sini Bukan Rumahku, The Story of Anako. Silakan. Dan ada salah satu cast juga ya. Nanti kita sebelah. Oke. Sudah. Satu lagi boleh. Oh ya, Bapak Jimmy belum masuk. Silakan. Sudah cukup? Sudah semua? Oke, Bapak Jimmy Panjaitan, selamat datang Bapak. Boleh langsung saya bertanya kepada Bapak ya Pak? Judul film ini kan film pendek ya Pak. Judul film ini kan Boruni Raja. Itu maksudnya makna dari Boruni Raja itu apa ya? Ya kita semua paham. Ya, jadi makasih Mbak. Jadi di budaya Batak yang ada di Toba itu, Boruni Raja artinya anak raja, anak perempuan raja. Jadi orang Batak itu sedemikian menghargai perempuan dalam budayanya, sehingga sebutan kami biasanya kepada istri, kepada istri itu Boruni Raja, berarti memang macam-macam ini putri raja ini. Jadi dia kita muliakan sekali posisinya. Kemudian kita begitu Pak. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya mungkin untuk pertanyaan berikutnya untuk boleh saya mau menjawabkan? Oh boleh, silakan Bapak. Dan justru sebenarnya itu menarik film ini Pak. Menariknya adalah ternyata tidak simbol juga di dalam prakteknya sehari-hari. Jadi dia itu sebagai simbol kemandirian, keteguhan, perjuangan dari keluarga. Jadi kalau teori kita itu ternyata kalau kita datang ke sana banyak juga yang kita lihat, malah yang paling banting tulang itu adalah Boruni Raja tadi, ibu kita itu. Kalau kita banyak panggil mama, malah kita itu inang kita itu yang paling banyak. Jadi kontras itu yang menarik untuk digali. Kita lihat sama-sama di dalam Boruni Raja itu apa seorang yang tadi yang approach sebagai Boruni Raja sampai setelah jadi gitu kira-kira ternyata pekerjaan dia malah yang paling berat. Jadi tidak bisa dipungkiri bagi banyak orang Batak, hampir mungkin majority, bahkan saya juga mengalami Pak, para seorang ibu di dalam keluarga itu luar biasa Pak, yang mengalami. Jadi bayangan saya bahwa film Boruni Raja ini nanti bisa mengangkat kontras tadi juga, dan dengan harapan bahwa kita
message-nya saya bilang nanti bisa jadi kita harus menghargai perempuan ini, dalam hal ini perempuan Batak ini yang dalam film ini sebagai perempuan kuat supaya keluarga kita kuat. Kalau keluarga kita kuat, bangsa kita kuat. Saya kira itu message yang paling penting untuk perlu disampaikan dalam film ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya mungkin langsung ke Ibu Produser kita, Ibu Rizka. Kalau tadi kita sudah dijelaskan makna dari Guru Miranda secara panjang lebar Bapak. Kalau dari Ibu Produser mungkin kita mau tahu ya ceritanya dari film ini itu apa gitu. Oke, sebelumnya saya mewakili director dan writer kita, Dewi Purbanegara. Film Guru Miraja adalah cerita tentang seorang ibu, yang dimana dia menjadi hancur dan runtuh ketika suaminya sakit keras dan sudah tidak produktif lagi, sehingga si ibu ini harus menjalankan semua pekerjaannya, mulai dari menenun ya Pak, kemudian berkebun. Jadi untuk film ini memang khusus untuk kita komposisikan untuk festival nasional maupun internasional. Itu sebenarnya. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya, kita sekalian aja teman-teman kita langsung switch ke film berikutnya, gitu. Untuk film pendek berikutnya yang berjudul Lost Childhood. Kebetulan selain produser, Ibu Rizka di sini juga sebagai writer, sebagai penulisnya. Jadi yang kami mau tahu itu kenapa ya mau buat film Lost Childhood ini? Iya, Lost Childhood ini adalah debut saya menjadi writer dan director sebetulnya. Ini tuh berangkat dari kegelisahan kami, para perempuan, para ibu atau para rumah tangga, agar kita tuh bertanggung jawab terhadap anak adalah hasil dari pernikahan kita kan. Jadi seorang anak kecil yang kehilangan masa kecilnya, dan ini ada sekali semuanya di sekeliling kita dan relate sekali. Kira-kira filmnya itu tentang ini, tentang seorang anak perempuan yang kehilangan masa kecilnya. Ini pun sama. Jadi Bintang Cahaya Cinema membuat dua film pendek yang memang untuk kita dan siap untuk berkompetisi di ajang festival. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, co-producer boleh. Pesan apa yang akan disampaikan di film ini untuk nanti para penonton ada di sini? Terima kasih. Jadi tadi kalau writer produser Ibu Rika sudah menyampaikan, memang ini film ini berangkat dari realita, jadi bukan imajinasi. Banyak sekali anak-anak yang ternyata tidak kita sadari menjadi anak-anak yang kurang perhatian. Jadi bukan karena keadaan sebenarnya, bukan karena keputusan mereka, tapi ternyata keputusan kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua yang memutuskan anak ini kehilangan masa kecilnya. Jadi ini adalah sebahagian besar dari keputusan orang dewasa. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan untuk masyarakat, untuk kita yang manusia dewasa ini, bahwasanya memiliki anak tidak hanya sekedar melahirkan, tidak hanya sekedar kenikmatan sesaat antara dua insan, tapi kita tetap harus benar-benar hadir. Kita hadir, kehadiran itu menjadi salah satu yang penting, sangat penting. Kemudian kita bertanggung jawab sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, dan juga kita harus mencintai. Nah, ini yang ingin kita sampaikan. Sadar tidak sadar, kadang-kadang kita orang dewasa berlaku sebagai selfish, egois. Kita tidak sadar bahwasanya banyak anak-anak yang terluka. Nah, di sini yang ingin kita sampaikan kepada khalayak, audiens, bahwasanya kitalah orang dewasa yang harus bertanggung jawab terhadap apa-apa yang kita kerjakan,
resiko yang harus kita tanggung ketika terjadi hal-hal yang memang harus kita hadapi. Mungkin itu dari saya. Kira-kira itu yang ingin kita sampaikan ke publik supaya merubah pola pikir kita, cara pandang kita, dan tentunya menjadi dunia lebih baik buat anak-anak kita ke depannya. Semoga berhasil kesampaian. Amin. Selanjutnya kita ada salah satu case dari saya pun ada di kita di depan ini, bisa memperkenalkan dirinya sendiri kepada teman-teman media di sini dari namanya dan juga karakter yang terangkan di Posyandu. Silakan. Namanya siapa? Nama saya Nika. Nika. Oke, berperan sebagai siapa di sini? Berperan sebagai siapa? Namanya? Ya, oke. Terus ini katanya debut pertamanya ya, main film pendek. Betul, pertama kali main film. Oke. Gimana perasaannya main film? Semangat, senang, terus ada stres. Stres gimana? Kenapa stres gitu? Berat banget kan? Oh gitu. Terus kalau itu perasaannya, kalau persiapannya gimana? Persiapannya, latihannya gimana? Cutting 2 bulan. Itu kan yang bikin stres. Itu yang bikin stres. Enggak tahu. Oke, terima kasih Nika. Oke, langsung kita lanjut ke film panjang untuk mempercepat waktu. Film panjang yang akan siap diproduksi oleh kami Bintang Cahaya Cinema yang pertama berjudul Petarung. Petarung ini seperti yang tadi sudah kami sampaikan di awal adalah diangkat dari kisah nyata Ibu Hajah Titik Prasetyowati Verdi Sarjana Hukum Magister Hukum. Betul Ibu ya? Oke. Nah, langsung saja kalau gitu. Hari ini diangkat dari kisah nyata Ibu. Seperti tadi untuk film Lost Childhood, untuk di film Petarung ini apa yang ingin disampaikan lewat film ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Hajah Titik Prasetyowati Verdi SHMH. Kebetulan saya juara dunia karate 2 kali tahun 91. Boleh tepuk tangan teman-teman. Dan pada tahun 91 di Meksiko, tahun 93 di Tokyo. Kenapa saya memilih karate? Karena hobi saya berkelahi. Saya lahir di hutan. Saya orang hutan di Kalimantan Selatan, di Amuntai. Jadi dulu kan orang itu tinggalnya banyak rumahnya itu di air-air. Kami di sini. Nah di situ tiap hari berkelahi, pulang berkelahi. Nah, pindah ke Jawa. Lalu saya bilang, kamu main balet aja, suruh latihan balet karena perempuan, nanti kamu jadi laki-laki, gitu kan? Nah, nggak bisa, saya harus berkelahi, harus bisa jadi. Bayangan saya tuh saya terinspirasi saya kayak Muslim. Jadi saya kalau berkelahi dengan laki-laki, 4 lawan saya menang, gitu kan? Oh ini kalau saya nggak ikut karate, nggak ikut bela diri, berabe kan? Nah, di situ akhirnya saya ikut, tapi nggak disetujui sama orang tua saya. Saya pinjam baju karate. Bayangin, baju yang karung segitiga biru terigu itu saya nggak mampu beli karena usia saya 8 tahun belum bekerja, masih anak-anak, ya kan? Jadi habis dengan tekad yang sangat kuat, saya belajar, saya latihan, akhirnya saya juara dan orang tua saya melihat, oh ternyata kamu berbakat, gitu. Dalam perjalanan itu saya kan nggak dikasih fasilitas, saya harus jalan kaki, lewat kuburan, mau diperkosa dan seterusnya lah. Saya ngalamin hal-hal seperti itu. Dan dia lagi-lagi, kalau orang mabuk memperkosa saya, naik sepeda apa segala, anak kecil umur 9 tahun bisa lawan orang tua dan saya langsung kasih tendangan kepalanya, dia jebur sungai sama sepeda-sepedanya. Kan pengalaman dulu ini karena saya bilang, inilah tantangan saya dan itu berulang-ulang
menghadapi semacam hal kekerasan itu memang kejadian, saat ini pun kejadian ya. Nah, tapi saya mampu mengatasi. Pesan yang saya sampaikan, sampai saat ini saya juara dunia, yang lahir kan juara dunia. Saya masih eksis. Ya, jadi pada saat bulan Februari lalu lahir juga juara dunia dari binaan saya, jalan anak saya juga gitu. Nah, sama-sama kita dia juara dunia battle karate juga, ya kan? Nah, dan kami mengeditkan dalam rangka membentuk karakter building anak bangsa, tidak narkoba dan tidak makan remaja. Saya diberikan kepercayaan untuk melatih di sekolah-sekolah besar rakyat, membentuk karakter building dan seterusnya. Nah, ini saya implementasikan dalam kehidupan. Nah, jadi itu sampai saya harus sekolah di Jepang. Ya, yang saya hadapi itu banyak sekali masalah. Saya udah juara nih, Piala Presiden, karena sekjennya itu ini apa namanya? Nggak suka kan karena organisasinya kalah karena nomornya. Saya juara satunya, dia juara dua, yang diambil juara duanya. Nah, saya langsung ke KONI. Seorang anak kecil datang ke ketua umum KONI, coba bayangkan, meminta keadilan, nggak nyata, malah dua-duanya dipilih. Akhirnya saya lupakan semua, saya mencari jalan pintas dengan karena saya bekerja di PLN, di fasilitas PLN. Saya berangkat ke Meksiko dan di situ saya juara. Saya buktiin. Jadi yang terpendam itu, oh saya memang juara loh basic saya. Kenapa saya pilih? Akhirnya saya mengambil, oh baik itu juara dunia. Saya lupakan itu SEA Games, ya kan? Nah di situ berikutnya lagi saya masih ulang lagi sampai usia saya 27 tahun. Saat ini yang saya harapkan untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak agar cukup kita dijajah Belanda 3,5 abad, dijajah Jepang 3,5 tahun, jangan pula kita dijajah bangsa sendiri, ya kan? Nah, ada pemerkosaan, pelecehan, itu kita bisa atasi, gitu. Prinsip saya itu, dan kami siap memberikan ilmu bahkan gratis, pelatihan bela diri praktis, saya siap. Dan kita sudah punya organisasi Institut Karate Nasional, UNKANAS. Nah itu, jadi saya memberikan solusi kepada bangsa ini. Jangan ada orang bangsa sendiri dianiaya bangsa sendiri gitu loh. Kalau berani lu ke Gaza sana lo, betul nggak? Lu bertarung ke sono, jangan lu perkosa bangsa sendiri. Iya, tawuran, terus apa anak ibu-ibu mama naik bongkar diperkosa dibuang, nggak adil kan, betul nggak? Yang kayak ini nggak boleh terjadi lagi. Itu kira-kira yang saya sampaikan isinya. Jadi Kak Rizka begitu saya ceritakan, ya ini judulnya kan tarung ya Kak ya, from zero to hero. Jadi memang dari nol banget saya merayap dari nol, tidak dibiayai sampai ke juara dunia 2 kali. Dan secara gender saya perempuan, itu lebihnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Berarti Ibu maaf, berarti intinya yang ingin disampaikan adalah kita bisa mencegah juga melawan pelecehan dan penganiayaan lewat bela diri seperti itu, terutama bela diri karate mungkin juga ya. Iya betul. Dan di situ ada filosofi Bushido, rasa hormat, tanggung jawab. Masuk kita hormat pada ruangan sesama teman kita, hormat, respect, dan kita hormat kepada senior sama junior. Dia ada sumpah karate. Nah di sini bedanya, biarpun kita juara dunia sama guru kita nggak bilang, bro gimana? Nggak bisa. Di karate nggak bisa kayak gitu. Ada respect gitu. Dan itu sebenarnya sejalan dengan bangsa kita, budaya kita, ya unggah-ungguh apa itu. Budaya kita sopan santun cocok banget, tapi bangsa kita sudah kehilangan itu. Bapak rasakan ya Pak ya, sudah nggak ada rasa hormat, udah luntur sekarang. Dan itu yang kami pertahankan, tetap harus kita pertahankan. Siapapun kita, tetap kita harus punya ilmu padi. Itu Pak ceritanya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke. Dari Kak Kevin sebagai produser di film ini, betul ya? Oke. Apa yang kira-kira bisa Kak Kevin sampaikan kepada kita, kepada teman-teman media yang
menarik dari film ini? Apa itu? Ya, yang menarik dari film ini tentunya ini yang disampaikan sama Budi tadi merupakan pencegahan terhadap kekerasan seksual, pemerkosaan, dan perjuangannya ini berdasarkan kisah nyata. Beliau perempuan pada tahun 90-an, perempuan masih mengalami diskriminasi, tapi bisa berjuang hingga membuktikan mengharumkan nama Indonesia, menggunakan Indonesia di forum internasional, menggunakan merah putih di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke film panjang berikutnya yang insya Allah Penulisnya, Mas. oh iya, penulisnya Mas. Boleh tutup. Sebenarnya berdasarkan panjang lebar sama Bu Titi ya, cuma saya menambahi bahwa karena ini kisah nyata, bagaimanapun ada hal dramatik yang harus disesuaikan secara filmis, kemudian penyesuaian ada waktu-waktu yang agak kita ubah sesuai biar masuk secara logis karena terlalu panjang ceritanya. Kemudian juga ada hal proses yang sebetulnya memang kenyataannya saya buat karakter itu menikah dengan Bu Tuti, cuma fase waktunya saya sengaja majukan, saya buat misalkan secara logis untuk ceritanya sudah dijelaskan sama Tapi berarti ceritanya itu apakah sama persis dengan apa yang dialami oleh Bu Titi? Apa ya? Berdasarkan memang kisah nyata, ada hal itu yang kita sesuaikan ya, dan kita dramatisir untuk keperluan sebagai Terima kasih. Selanjutnya kita langsung beralih ke film panjang berikutnya akan diproduksi oleh Bintang Saya Cinema yang disorotkan kita berjudul Di Sini Bukan Rumah, The Story of Anako. Di sini kita kehadiran penulis kita Kak Isa DS. Selamat datang. Halo. Ya halo. Untuk Kak Isa, aku mau tanya nih Kak. Ya. Mungkin basic ya. Film ini bercerita tentang apa sih? Sebenarnya kalau ditanya film ini bercerita tentang apa, sebetulnya bercerita tentang setiap individu yang ada termasuk kita. Jadi pertama waktu Mbak Rizka nawarin untuk menulis ini, yang membuat saya tertarik adalah setiap orang kan pernah punya rasa kehilangan. Nah yang sangat spesial dari film ini, justru orang yang merasa kehilangan ini tidak menyadari kalau ada sesuatu yang hilang dari hidup dia, yaitu orang tua kandungnya. Nah itu, film ini tuh benar-benar mewakili setiap individu, relate banget. Dan perjuangan yang ada di film ini bikin kita merasa, andai saya nggak menyerah, apakah saya bisa mendapatkan ending yang bahagia. Itu. Jadi kalau ditanya tentang apa, ini sebenarnya film yang sangat penuh emosional dan relate jadi cerminan hidup kita sehari-hari. Itu Kak. Tapi kalau tadi pertama kan berdasarkan kisah nyata ya? Iya betul. Kalau untuk film ini, apakah diangkat dari kisah nyata juga? Betul, sama dari kisah nyata juga. Jadi sebenarnya kita di sini tadi udah dijelaskan sama Mas Anggoro. Sebagai penulis kita pasti punya beban moral untuk menyampaikan apa yang ada di dalam kisah nyatanya. Jadi inspire atau based on true story. Tapi kan memang mengingat kepentingan dari industri film itu sendiri ya. Penonton harus bisa menikmati sekaligus mendapatkan moral message. Jadi film yang akan ditonton itu bukan sekedar tontonan, tapi tuntunan juga. Nah, itulah tugas kita sebagai penulis. Jadi dari kisah nyata ini kita masak lagi, pasti akan ada bumbu-bumbu dramanya tuh ada. Tapi tetap moral message-nya, karakternya itu kita develop real dari kisah nyatanya. Apakah kisah nyata dari Kak Isa sendiri? Untungnya bukan sih, Bukan, karena ya. jujur ini detil banget ya. Untungnya bukan, tapi ya itu tadi maksudnya
karena based on rasa kehilangan itu tadi, jadi setiap orang pasti pernah mengalami. Tapi ini bentuknya adalah tentang bagaimana seorang anak yang di usia sekian baru menyadari, loh ternyata ibu dan ayah yang merawat dan membesarkan dengan penuh cinta, ternyata saya tidak lahir dari rahim beliau. Itu yang sangat menyakitkan. Apalagi kondisinya si anak ini juga sudah tumbuh menjadi seorang ibu, sudah tahu rasanya melahirkan, sudah tahu rasanya membesarkan anak. Tiba-tiba dia tahu kalau dia tidak lahir dari rahim ibu yang membesarkan dia, gitu. Cukup bikin penasaran. Menusuk ya. Karena itu menusuk banget. Iya, menusuk sekali. Iya. Oke, untuk Ibu Profesor mungkin bisa menambah. Film ini rencananya syuting di mana Bu? Rencananya itu syutingnya di Palembang. Kalau ditanya syuting di mana, sebetulnya syuting itu ada di Palembang dan di Jepang. Karena memang kebetulan film ini adalah film yang sebenarnya juga sama, ada di sekeliling kita. Kenapa sih Bu kok suka banget kalau ngangkat film dari kejadian nyata, kisah nyata? Karena di balik semua film itu ada magic-magic yang kita nggak pernah temukan dan nggak bisa kita rekayasa. Itu yang menantang diri saya bahwa berdasarkan kejadian nyata dan kisah nyata tuh lebih relate dengan kehidupan kita. Itu sih alasan pertama saya membuat film berdasarkan kejadian nyata dan kisah nyata. Dan untuk film Petarung, ini adalah film drama action pertama bintang saya sendiri. Boleh, tepuk tangan buat bintang saya sebenarnya. Oke, kalau tadi Ibu bilang kan drama action untuk Petarung. Kalau film ini, sorry kawan aku, genrenya? Genrenya dia drama, full drama ya. Genre dia drama. Jadi banyak kan kita yang merasakan bapak kita nggak tahu di mana, ibu kita nggak tahu di mana. Kita dilahirkan, tapi kita ditinggal begitu saja. Dan semoga film Hanako atau di sini bukan rumah itu bisa membuat semua yang menonton semangat gitu bahwa nggak apa-apa kok bapak saya nggak ada, ibu saya nggak ada gitu, tapi saya bisa menjadi sesuatu dan menjadikan anak-anak saya anak-anak yang hebat gitu. Mungkin Bang Satria mau menyampaikan tentang cerita film Hanako. Mungkin boleh ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta perkenalan dulu Pak. Nama saya Pak Iron udah tahu. Nama saya ini Satoryu. Kalau nama Jepangnya Satoryu. Orang Jepang suka pakai Satoryu, tapi nama Indonesia Satria. Nama kecil, kalau orang Palembang bilang nama kecil itu namanya Bujang. Bujang kecil, gitu. Nah, jadi itu aja untuk sementara. Jadi dari Mbak Lisa tadi udah di spill ya ceritanya. Nanti kalau diceritain semua nggak seru. Nanti next depannya itu dari saya. Ya, itu aja. Pokoknya ini cerita tentang relate banget deh. Tentang cerita seorang ibu, dia dilahirkan, dia punya anak, ya gimana ya, dia punya anak, terus dia baru tahu kalau yang ibu yang mengasuh dia itu dan bapak yang mengasuh dia itu adalah bukan bapaknya, itu bukan orang tua asli. Nah di sini benang merahnya dan dia baru tahu gitu. Dan ya dari warna kulit mungkin dia sangat berbeda dengan orang-orang Melayu, mungkin kan dari matanya, ya kira-kira begitulah. Dan ketika dia kecil itu ya dia sudah ada sinyal sebetulnya, sinyal yang kok boy ini kayak gini gitu, artinya sudah ada tanda-tanda gitu, dari bentuk fisik, lalu suka dibully kalau di sekolah gitu kan, suka dibilang
anak Jepang gitu kira-kira gitu lah. Ya ini kisah nyata dari ya orang tua saya sendiri gitu. Ya minta doanya kepada Pak Ian Endegeng gitu kan. Ada teman-teman juga semuanya yang di sini. Ini teman-teman saya juga ini. Teman-teman dia juga suka meliput juga bagi saya gitu. Suka ada di lapangan. Ya alhamdulillah. Ya semoga ini menjadi tonggak buat kita sama-sama untuk bisa berkreatif ya mungkin di bawah naungan Bintang Cahaya Sinema. Terima kasih. Saya mewakili adik saya Profesor Sabir karena beliau masih di Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buka Q&A mungkin cuma, tapi maaf kami batasi hanya 3 penanya. Boleh diambil. Silakan Mbak Lucy. Ya, makasih waktunya saya jadi nanya lagi. Ini kan nanyanya terkait film panjang aja, Bu. Ini kan saya lihat temanya perempuan semua. Apakah ini dalam tahun ini memang tujuannya itu untuk membawa tema perempuan untuk masyarakat Indonesia? Terus progresnya sendiri kedua film ini bagaimana? Apakah sudah masuk ke proses syuting? Terus case-nya kira-kira mau bintang baru atau bintang lama? Jadi kan masalahnya lebih boleh dijawab Bu. Dari Woman from Rote Island perempuan gitu ya Bu ya. Terus ini petarung perempuan. Ini di sini bukan rumahku story Hanako perempuan. Sebenarnya kebetulan saja. Kayaknya memang saya perempuan semua gitu. Dan di sini membuktikan bahwa ternyata seorang ibu itu adalah jantung. Jadi kenapa film perempuan itu di sini sangat menarik untuk saya pribadi, karena saya memang tidak suka perempuan tertindas. Dan salah satu saya suka film petarung ini adalah solusi dari film Woman from Rote Island, yang dimana kita bisa lawan kalau diperkosa. Kalau kita punya bela diri praktis, yang kata Bu Titik, bela diri praktis itu hanya bisa kita dapatkan kalau sudah ban berapa, ban apa Ibu? Sebetulnya saat ini kakak bisa saya ajarkan dan Kalau pada umumnya. Secara umum sih idealnya supaya anak itu tidak gampang tiba-tiba. Kalau saya ajarkan sekarang anak-anak kan bisa langsung matain tangan-tangan, kan repot, ciloko, bener nggak? Lebih bahaya. Ada yang mau ngetes nggak sih Bu Titi? Boleh. Masih mau ngerasain pukulan atau di situ yang mukul saya nangis? Ada yang berani kira-kira? Siapa yang mukul saya nangis? Apa yang terjadi? Gitu loh. Iya. Jadi sebetulnya saat ini dari sini yang paling tua siapa umurnya perempuan deh? Pakai kebaya. Saya minta bisa. Saya ajarkan dari 15 menit, taruh di Pradragon, langsung bisa matain, bisa. Karena kita belajar dengan haram, dengan kita pakai tenaga dalam, tenaga dari diri kita, bukan dukun, bukan sulap. Jadi dari diri kita sendiri. Dan itu saya pikir kalau laki-laki, cuma laki-laki satu, aduh, terlalu gampang. Ya kan? Ada berapa? Mari sini. Ya kan? Mari sini. Siapa yang ini kan? Siapa yang putus, siapa yang ini silakan, gitu loh ya kan? Sebenarnya gampang banget, gitu loh. Nah, terus kenapa harus sabuknya harus kita ajarkan dulu bela dirinya? Enggak harus. Karena sebenarnya kakak-kakak detik ini yang paling perempuan, detik ini juga saya bisa ajarkan. Karena kebutuhannya sekarang nggak perlu kita pakai karate, nggak perlu ini, gitu loh. Yang dibutuhkan mangga silakan gitu loh. Ya kan dalam 5 menit 10 menit kita ajarkan pakai pistol, pakai pedang, pakai celurit,
substansi ini nyata, karena semua bisa dipelajari Kak. Asal kita tenang, kita ini ngadepin itu bisa kita patahkan dalam setiap. Apalagi laki-laki dalam keadaan nafsu ini, aduh mah gampang banget, ya kan? Nah dia dalam keadaan, aduh kelemahannya kan mudah di situ lah cepatnya titiknya. Nah satu kali aja kita bergerak, jauh masuk selesai, beres. Nah ini benar itu udah langsung. Saya praktekkan, saya mau diperkosa di bawah pohon kelapa, dimasukkan ini. Kadang bareng-bareng kakak saya jalan malam baru saya bawa pohon kelapa, mau diperkosa. Nah, waduh kan udah gini, saya kasih masuk untuk saya di barangnya, dia pingsan, langsung malah dia yang masuk rumah sakit, bukan saya. Atau gimana itu barang hampir pecah? Gitu loh Kak, kira-kira ya. Iya. Jadi kalau betul. Jadi bela diri praktis itu kan biasanya kita harus ikut karate dulu nggak sih? Iya kan? Gak mungkin dong kita yang tidak ikut karate tiba-tiba mendapatkan bela diri praktis. Nah, masya Allahnya dengan bukti yang dimandatkan untuk mengajarkan bela diri praktis karena urgensial, ini sudah darurat untuk kekerasan seksual, bullying, semuanya mengorbankan nyawa, ini udah darurat. Artinya bela diri praktis sudah harus dilakukan oleh siapapun bisa. Dia anak kecil 7 tahun, kayak Mika nih, sudah bisa melawan abang ini misalnya. Jadi ini adalah solusi nyata untuk stop bullying, stop kekerasan seksual sensitif. Terima kasih. Oke, progresnya ini kita masih tahap development dan nyambi ke pra juga sih, karena memang targetnya kita syuting untuk tahun ini. Makasih. Terima kasih. Kan mungkin penanya kedua mungkin ada bagian. Silakan saya. Bu Titik, saya suka sekali lihat Anda sebagai seorang tidak sebenarnya suhu. Jadi mudah-mudahan bisa melahirkan Michelle Yeoh dari Indonesia, atau dulu kita kenal Cindy Rock, ya, seorang karateka yang tidak kalah dari Chuck Norris. Jadi mudah-mudahan itu bisa mendidik gadis-gadis Indonesia dalam usia muda bisa menjadi cewek jagoan. Karena saya kenal beberapa cewek jagoan, asuhan Iko Uwais misalnya, Vivi Kianata. Lalu ada lagi yang dari Palembang itu yang bisa menendang tanki gas ya, tanpa betisnya terluka. Saya harapkan ibu bisa membuat sebuah film dengan cewek-cewek jagoan yang luar biasa ya. Dan Mbak Tisha sama ini Bang Sat, ya maaf, Mas Sat ya, karena namanya Hanako, saya kira itu dimainkan oleh gadis Jepang ya. Jadi film-film ini untuk bintang cahaya sinema, saya sudah lihat di sini ada 3 film yang akan dibuat. Mudah-mudahan semuanya bisa tayang minimal dalam tahun 2027 ya. Selamat untuk bintang cahaya sinema. Terima kasih. Mau menanggapi? Terima kasih Pak. Harapan Bapak itu sudah saya wujudkan saat ini, dan saya bulan Februari lalu sudah melahirkan juara dunia juga, dan sudah kita dari Mujairah di Dubai sana kita kirim, dan itu pula perempuan Pak. Ya, usianya 16 tahun, ya. Nah, kebetulan namanya Zaskia Putri. Zaskia Putri dari Gorontalo Pak. Kebetulan juga anaknya orang susah yang kita latih, karena karate ini kan betul-betul olahraga murah ya Pak. Sebetulnya modal pakaian karate, modal berani berkelahi udah aman. Bahkan kalau saya ajak kakak-kakak ini, udah Kak, sebentar aja gitu loh, ya kan? Ya kan? Nah, kalau perlu kita bikin programnya nanti
Jadi biar laki-laki tuh mikir juga gitu loh ya kan. Nah ya kan sudah ada Pak, dan di Inkanas di karate tempat kami ini sudah melahirkan juara-juara di bawah saya juga sudah. Setiap event kita melahirkan dan kami selalu juara umum, terus mewarnai lah intinya di organisasi kami. Dan sampai saat ini saya masih konsisten untuk mencurahkan tenaga pikiran saya untuk memberikan pendidikan karakter dan bela diri tersebut. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Bu itu sudah oke. Cukup. Ada satu lagi nanya boleh? Silakan. Atau sudah cukup? Cukup penasaran untuk menantikan film-film produksi baru dari Bintang Jaya Cinema. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita tutup pertama dulu. Boleh? Boleh Bu, silakan. Untuk saya terakhir untuk semua teman-teman media, terima kasih banyak. Sebenarnya produksi Bintang Jaya Cinema itu ada 2 lagi, kebetulan tidak bisa hadir penulisnya, yang berjudul Broken Home. Broken Home itu penulisnya Evelyn, Kak Evelyn, yang menulis film sekarang apa yang lagi tayang? Tunggu Sukses, Sukses Nanti, Oma. Nah, Broken Home ditulis oleh Kak Evelyn, itu juga akan diproduksi tahun ini. Dan satu lagi film tentang ibu, Aku Harap Ibu Kembali. Itu sutradara dan direkturnya Kenny. Terima kasih banyak. Terima kasih. Untuk keseluruhannya mungkin sudah diungkapkan dari awal. Jadi insya Allah film-film yang sudah kita bahas hari ini, mulai dari Panggung Terlarang, kemudian film pendek 2 tadi, dan film panjang juga akan dibawa ke Makse di Film Festival Monas. Insya Allah kita doakan semoga semuanya sukses, lancar juga produksinya untuk semua film yang akan diproduksi oleh Bintang Jaya Cinema. Sukses di luar negeri, sukses juga insya Allah di Indonesia. Dan kami mohon bantuannya kepada rekan-rekan media semua untuk bisa membagikan berita ini kepada halayak ramai di Indonesia, supaya juga mendukung karya-karya anak negeri, karya-karya bangsa Indonesia, terutama karya-karya dari kami Bintang Jaya Cinema. Terima kasih sekali lagi kehadirannya. Mungkin foto dulu, boleh foto dulu.